Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Arifin. Kali ini saya ingin membahas tentang belief dan value. Teman-teman pernah mendengar atau pernah menggunakan istilah ini? Memang kedengarannya mungkin agak jarang ya, tapi belief ini atau bahasa Indonesia kepercayaan, ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Nah, kali ini saya ingin membahasnya sebenarnya dari segi sudut pikiran atau teknologi pikiran, belief ini apa? Terus apa hubungannya dengan value atau nilai? Kita mulai ya. Jadi pertama kita harus mengerti dulu pengertian dari belief ini apa. Belief dalam Encyclopedia Encarta diartikan bahwa belief adalah penerimaan akan kebenaran sesuatu atau ya penerimaan oleh pikiran bahwa sesuatu adalah benar atau nyata, seringkali didasari perasaan pasti yang bersifat emosional ataupun spiritual. Yaitu pengertian yang pertama. Yang kedua, keyakinan bahwa seseorang atau sesuatu itu bersifat baik atau akan efektif. Itu pengertian kedua. Nah, dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa belief ini tidak lebih dari suatu klaim atau ide atau suatu pernyataan. Nah, kalau gitu teman-teman pasti bertanya, kalau gitu bisa dong saya membuat pernyataan tentang sesuatu dan menjadi belief? Ya itu udah pasti. Jadi, tapi belief ini juga harus ada syaratnya. Jadi syarat ini adalah kita mengklaim dulu pertama. Pernyataan itu kita klaim dulu, atau ada orang lain yang mengklaim terlebih dahulu atau menyatakan dulu. Kemudian sikap kita terhadap klaim tersebut. Jadi apakah pernyataan ini kita anggap benar ataupun kita setuju dengan pernyataan itu. Waktu kita kecil kita bilang kalau salaman harus memakai tangan kanan. Kenapa harus tangan kanan? Karena tangan kanan melambangkan kebaikan atau sesuatu yang baik. Ya. Jadi dari kecil kita diajarkan untuk menggunakan tangan kanan jika ingin berjabat tangan. Nah, hal ini merupakan konsep ataupun ide ataupun pernyataan. Nah, setelah itu kita memasukkan itu ke dalam bawah sadar kita bahwa hal ini adalah benar. Nah, dari situ makalah disebut dengan belief. Setelah hal itu diterima oleh alam bawah sadar kita dan kita melakukan hal itu dengan sukarela. Dan kita mempercayai hal itu adalah hal yang baik dan efektif. Nah, itu contoh dari belief ya. Nah, jadi belief ini disimpulkan apa? Belief ini adalah sama dengan ide plus persetujuan. Nah, itu baru disebut dengan belief. Baru boleh dikategorikan sebagai belief. Nah, belief ini terbentuk dari mana? Belief ini terbentuk dari data-data yang dimasukkan atau data-data yang dikirim ataupun diulang-ulang yang diterima oleh panca indera kita hingga masuk ke dalam pikiran kita. Jadi seseorang ini mulai dari lahir ataupun sebelum lahir pun sudah dimasukkan oleh orang tuanya atau lingkungannya ini data-data yang secara langsung masuk ke dalam maupun secara tidak langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar anak tersebut. Jadi makanya kadang banyak hal yang sebenarnya kurang tepat tetapi sudah diadopsi oleh anak karena anak pun tidak bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk karena mereka masih kecil gitu. Dan orang tua pun kadang belum tahu bahwa hal itu ternyata sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang atau perkembangan mental anak tersebut. Nah, cara terbentuknya belief gimana? Cara terbentuknya belief itu ada 5 sebenarnya ya. Pertama adalah repetisi. Jadi hal itu diulang-ulang terus, paparkan dalam jangka waktu tertentu. Jadi cepat atau lambat kata-kata ataupun sikap ataupun pernyataan tersebut akan diterima oleh seseorang dianggap sebagai suatu kebenaran. Misalnya contoh, kita lihat TV ada iklan pasta gigi misalnya,
Jadi, iklan itu menyebutkan bahwa semua orang memakai pasta gigi A sehingga giginya bisa lebih sehat dan putih cemerlang. Nah, itu diulang-ulang terus karena kita sering menonton acara tersebut, secara tidak langsung informasi itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, dan pada saat kita ingin membeli pasta gigi, yang kita ingat adalah merek A, yang kita sering nonton di televisi. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, identifikasi kelompok ataupun keluarga. Jadi di mana anak kecil ini atau anak tersebut belum bisa memilih ataupun menolak da pernyataan ataupun paksaan dari keluarga, sehingga secara langsung anak tersebut menerima semua hal yang diucapkan ataupun yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Jadi misalnya, keluarga ini menganut paham bahwa, eee, sebelum makan kita berdoa dulu, atau misalnya, eee, selagi kita makan, semua handphone harus dimatikan misalnya, atau pada saat makan harus berkumpul di meja makan. Nah, itu salah satu contoh dari, eee, identifikasi kelompok. Atau bisa juga kita masuk ke kelompok tertentu, teman-teman tertentu yang baru, sehingga di dalam kelompok tersebut ada peraturan ataupun kebiasaan tertentu, dan kita mau tidak mau harus mengikuti kebiasaan tersebut karena kita ingin diterima oleh kelompok tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, ide yang disampaikan oleh figur otoritas atau yang dipandang penting oleh individu. Jadi contoh misalnya guru ataupun pakar ataupun dokter yang dianggap pakar ataupun, pembicara ataupun artis yang, individu ini menaruh hormat ataupun, menaruh, eee, rasa sungkan ataupun segan, sehingga individu ini karena mengidolakan sosok tersebut, sehingga apapun yang diucapkan oleh sosok tersebut tidak lagi dipikir atau disaring lagi oleh pikiran kritis, langsung diterima oleh pikiran bawah sadar, ya. Kemudian emosi yang intens. Jadi maksudnya gimana? Jadi emosi yang intens ini bisa membuka gerbang pikiran bawah sadar sehingga informasi apapun bisa masuk dengan mudah. Emosi intens ini misalnya, eee, lagi sedih ataupun lagi marah ataupun lagi galau, bahasa sekarang, itu biasa emosinya tidak stabil sehingga informasi apapun bisa diterima dengan mudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Berikutnya yang terakhir, ya, yang kelima, itu adalah dengan cara hipnosis atau, lewat gelombang alfa. Jadi dengan hipnosis juga kita bisa memasukkan informasi ke dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi itu cara terbentuknya belief, ya. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu, pembentukan belief bisa dihindari nggak menurut teman-teman? Jadi jawabannya nggak bisa ya. Jadi kita selama hidup ini selalu terpapar oleh informasi yang langsung maupun tidak langsung, sehingga itu membentuk, jati diri kita ataupun, eee, siapa diri kita disebut. Jadi belief ini bukan mengacu kepada kepercayaan agama saja ya. Jadi belief ini adalah kompleks sekali sifatnya. Jadi membentuk karakter seseorang. Nah, kalau kayak gitu, apa dong manfaat dari belief? Jadi manfaat dari belief salah satunya adalah membantu kita membandingkan pengalaman yang ada sekarang dengan kejadian masa lalu. Jadi kita mempunyai perbandingan bahwa, oh mana yang lebih bagus nih, atau pelajaran apa yang bisa kita ambil. Jadi, pengalaman apa yang telah terjadi, apakah sekarang ini sama atau tidak atau apa, gimana. Jadi belief ini bersifat positif maupun negatif ya. Nah, kemudian kita juga belief ini fungsinya untuk memprediksi hasil ataupun akibatnya. Jadi misalnya kalau saya pilih A, akibatnya apa? Oh dulu saya udah pernah nih, kalau saya pilih A, akibatnya B.
begitu pula sebaliknya. Jadi belief ini tujuannya untuk memprediksi hasil kita, hasil dari tindakan ataupun perbuatan kita. Kemudian ada lagi, eee, belief ini membantu kita membuat keputusan berdasarkan sejumlah informasi atau memori yang dikelompokkan berdasarkan suatu tema besar. Jadi maksudnya gimana? Jadi misalnya, mmm, kita ingin membeli mobil. Nah, kita ingin membeli mobil baru, nah sebelumnya kita sudah mempunyai informasi tentang mobil. Dari kita kecil, kita udah naik mobil misalnya, terus kita udah tahu jenis mobil, matic ataupun manual, bahan bakarnya bensin ataupun solar, terus mobil ini berpenggerak 2 roda ataupun 4 roda, dan mobil ini bentuknya mau sedan, mau minibus, mau SUV dan lain-lain sebagainya, itu kita sudah dapat. Jadi dalam, pikiran kita atau belief kita, kita mengkelompokkan informasi tentang mobil itu dalam satu wadah, sehingga pikiran kita lebih gampang mencerna ataupun memilah mana yang kita mau ambil, gitu. Itu contoh dari, eee, belief ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau kayak gitu, apa hubungannya dengan value, kan? Jadi value itu sebenarnya adalah belief yang sudah mengkristal ataupun belief yang sudah menjadi sesuatu atau gabungan dari beberapa belief sehingga, eee, sulit sekali untuk dirubah, itu disebut value. Nah, value ini bersifat subjektif dan personal. Jadi, jadi value ini apa maksudnya? Value ini adalah kondisi emosi yang kita percaya bahwa emosi ini adalah penting ataupun, yang kita alami ini penting dan bisa juga, sesuatu untuk kita hindari misalnya. Nah, prinsip value apa? Prinsip value ini sebagai filter pikiran bawah sadar kita, menentukan fokus kita mau yang mana gitu. Jadi misalnya, eee, fokus kita terutama terhadap waktu ya. Jadi misalnya kita menyediakan waktu kita untuk bekerja sekian jam, kemudian habis itu jam berikutnya kita gunakan untuk, berolahraga, kemudian jam berikutnya kita untuk makan dan jam berikutnya begitu seterusnya. Jadi kita sudah mendesain, eee, pikiran kita sedemikian rupa, itu gunanya dari value itu. Kemu Kemudian fungsi value berikutnya apa? Fungsi berikutnya adalah sebagai mengevaluasi tindakan kita. Jadi misalnya kita lagi jatuh cinta, kita didekati oleh 2 orang atau lebih, atau kita mendekati 2 orang atau lebih, nah kita bisa memilih bahwa, oh si A ini begini, si B itu begitu, mana yang lebih bagus. Jadi kita mau terima yang mana. Nah, itu salah satu prinsip dari value ya. Kemudian dari sebagai sumber motivasi. Jadi kalau, kita ingin melakukan sesuatu karena keinginan ataupun hasrat kita, nah itu disebut motivasi. Nah, value ini menentukan bahwa mana yang kita mau lakukan, apa ya, tujuan kita apa gitu, cita-cita kita apa. Kemudian value ini tersusun dalam suatu hierarki, jadi ada tingkatannya. Value ini bukan sama semua, jadi value-nya ada yang kita anggap penting, kurang penting, biasa saja, atau kurang, eee, kurang berharga, dan seterusnya, begitu seterusnya. Jadi dalam hidup orang tuh value ini tidak sama ya, jadi setiap orang berbeda-beda. Dan value ini kemudian bisa menimbulkan konflik. Jadi misalnya karena value-nya hampir sama, misalnya nilainya 5 dengan 3 atau 5 dengan 4 itu kan jaraknya dekat. Nah, ini bisa menimbulkan, perdebatan dalam diri kita, "Ah, saya mau ngambil yang mana ya?" Misalnya kita mau beli tas, ada 2 tas yang harganya mirip dan, eee, kita kepengen dua-duanya sebenarnya. Tapi karena kita cuma bisa beli satu, ya kita memilih di situ. Nah, itu bisa menimbulkan konflik, itu contohnya. Kemudian value ini dapat berubah. Jadi value ini sifatnya dinamis, selama kita hidup value ini selalu berubah. Jadi contohnya misalnya dulu anak kecil lihat profesi
penjaga tol itu enak sekali, "Oh, saya tiap hari dapat uang nih, enak nih, duitnya pasti banyak nih." Nah, setelah dia dewasa, dia udah ngerti, oh ternyata penjaga tol ini terima duit bukan buat diri dia, tapi itu adalah satu bentuk kewajiban dia, itu memang, spesifikasi pekerjaan dia. Nah, dari situ kita bilang, "Oh, gua nggak mau jadi deh, eee, nggak jadi deh, penjaga tol, saya mau jadi, sarjana ataupun dokter yang duitnya yang lebih banyak." Gitu. Itu contohnya ya. Jadi itu, penjelasan singkat mengenai, value dan belief. Jadi setiap orang itu terdiri dari atau terbentuk oleh belief-belief yang mereka dapat baik dari lingkungan sekitar ataupun yang mereka belajar sendiri. Jadi belief ini bisa bersifat positif maupun bisa bersifat negatif. Jadi bisa membantu kehidupan pribadi ataupun bisa menghambat perkembangan pribadi. Jadi mudah-mudahan teman-teman, memperoleh pengertian ya dari penjelasan saya yang singkat ini, dan value ini bisa dilepas ataupun diganti ya. Jadi value ini bersifat dinamis tergantung dari orang ini mau nggak diganti ataupun, mau nggak dirubah belief-nya. Eee, Sesuatu yang dipelajarin itu bisa dihapus atau diulang kembali. Itu prinsip dari pembelajaran, ya. Jadi segala sesuatu ya, saya bilang ya. Jadi bukan bukan hal tertentu saja. Jadi misalnya kita, kita mau belajar tentang fashion. Nah, setelah kita belajar, kita lupa misalnya, kita bisa ulang belajar lagi atau kita mau ganti lagi dari fashion kita mau ganti ke, eee, menggambar, desain interior misalnya, kita bisa ulang belajar lagi. Jadi selagi kita, hidup kita bisa melakukan hal itu. Nah, mudah-mudahan, teman-teman bisa menambah value dalam diri secara positif sehingga berguna bagi, kehidupan teman-teman dan membantu orang lain juga, ya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.